Tadi pagi Ibu sudah cerita banyak sekali sebenarnya tentang itu ya, mimpinya Bu Deborah Puji tentang validasi, karakter, peperangan, dan juga cara memasak kita. Nah, saya sebenarnya siapkan yang sama. Saya berdoa semoga tetap bisa melengkapi dan menambahkan sesuatu ya. Hari ini padat sekali, saya coba dengan sangat cepat ya. Validasi itu adalah sebuah proses untuk memeriksa, untuk ngecek apakah dan untuk membuktikan apakah ini sesuai gitu, sah, akurat, bener enggak gitu. Di validasi. Memeriksa, membuktikan keabsahan atau keakuratan dari seseorang atau sesuatu. Proses memeriksa untuk bisa mengesahkan dan menyatakan seseorang atau sesuatu itu pantas, layak untuk dapat sesuatu. Seperti anak sekolah, setelah 1 tahun ajaran akan ujian akhir. Itu adalah validasi bahwa dia sudah khatam, sudah menguasai ilmu di tahun itu, di kelas itu. Dan dia layak, dia pantas buat naik kelas. Seperti itu. Dan validasi itu dicek, diperiksa. Pantas enggak? Layak enggak? Saya itu di kantor saya, di kerjaan saya, di bidang yang saya tekunin, keahlian kita itu divalidasi. Dengan apa? Sertifikasi, ujian. Dan setiap kali, bahkan setiap tahun tuh diulang lagi. Bener gak masih bisa? Bener gak lupa? Bener gak masih khatam ngerjain itu? Divalidasi lagi. Setelah sumpah dan segalanya, kok tiba-tiba muncul validasi. Ya, kadang-kadang saya tuh ngalami ya di kantor gitu ya. Dikasih dulu, udah kamu boleh kerjain dulu, gitu. Tapi kemudian, by time, kemudian nanti 3 bulan kamu siapin, kamu dites. Kamu boleh nggak sebenarnya, kamu pantas nggak dapat itu? Saya ini lagi bertanya-tanya, kita dikasih sumpah masal dapat semua. Jangan-jangan kita ini sedang kemudian harus ngadepin cek ulang. Kita ini pantas nggak dapat sumpah itu? Jangan-jangan begitu konsepnya. Itu yang di benak saya. Nah, yang pertama kita ini dicek kesanggupan berperang. Bilangan 12 ayat 1. Musa itu disuruh ngitung pasukan, ngitung orang Israel. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka. Perhatikan ini, catat nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Ada sebuah pengecekan, ada sensus, ada validasi, ngecek bahwa ternyata syarat orang yang laki-laki yang dianggap dewasa, 20 tahun ke atas, dewasa adalah dia bisa perang. Adalah dia bisa perang. Anda mau jadi Kristen anak-anak atau Kristen dewasa, salah satu validasinya adalah Anda mesti bisa perang. Saya dan engkau harus bisa perang. Nah, peperangan ini salah satunya, yang pertama, kita ini perang lawan apa? Yang pertama, lawan kedagingan kita. Di dalam diri kita, tadi ilustrasinya cakep banget lah, bagus banget. Ada iblis, ada pihak Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam sini, di dalam kita, banyak. Itu ada yang namanya sejak manusia jatuh dalam dosa turun-menurun. Sudah ada namanya kedagingan. Fleshly desires. Sebuah kecenderungan kita untuk berdosa. Kecenderungan kita untuk lebih suka dosa. Lebih suka menikmati dosa. Daripada yang Tuhan, yang ilahi. Nah, kalau tadi ada roh jahat, ada malaikat, lah sebenarnya nature kita ini condong ke setannya. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Makanya ada lahir baru, makanya Tuhan kirim Roh Kudus untuk nolongi, untuk megangi, untuk mencegah kita. Nah, kedagingan, kecenderungan dalam diri kita untuk cenderung milih yang itu gitu, milih yang ditawarkan iblis. Alkitab itu bilang gini, kalau kita berdoa kan begini ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu dan so on, dan
jangan bawa kami dalam pencobaan. Jauhkan kami dari yang jahat. Doanya minta Tuhan, tolong jangan bawa aku dalam pencobaan, jauhkan aku dari yang jahat. Tapi banyak orang kelakuannya membawa dirinya sendiri dalam pencobaan. Benar gak? Sudah tahu kalau engkau buka Instagram, engkau akan dicobai. Gitu. Banyak orang tense-nya, kecenderungannya adalah aku akan berdiri dekat-dekat pencobaan. Berdiri sedekat mungkin dengan jurangnya. Dan berdoa minta Tuhan jangan sampai dia kecemplung. Gitu. Dan Tuhan itu bilang gini. Yang pertama untuk melawan kedagingan. Tuhan itu gambarnya ini anjing putih dan anjing hitam. Saya ini dikasih ilustrasi sama gembala saya waktu saya di Surabaya. Dia bilang gini, daging sama roh tuh kayak kamu pelihara anjing hitam dan anjing putih yang berantem terus di rumahmu. Anjing hitam itu kedaginganmu. Anjing putih itu manusia rohmu. Kalau mereka tarung, yang menang adalah caranya biar anjing hitam yang kalah. Katanya begini, yang hitam gak usah dikasih makan. Yang putih kasih makan terus. Udah pasti menang. Nah, jadi caranya menang lawan kedagingan, ditariknya gini, ya dagingmu jangan dikasih makan terus. Jauhkan dirimu dari pencobaan. Stay away dari semua yang ngasih makan kedaginganmu. Perhatikan apa yang kau tonton, asupan yang dilihat, asupan yang dibaca. Karena itu bisa ngasih makan rohmu atau ngasih makan kedaginganmu. Dan orang baca Alkitabnya, sebentar dengerin khotbah, sebentar scrollingnya banyak, berharap dia bisa menang. Berharap Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Sulit, sangat sulit. Gitu. Dan karena ini berlawanan, kita tidak bisa jalan paralel. Kita harus berlari ke salah satu sisi, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Dan anak Allah adalah orang-orang yang mematikan perbuatan kedagingannya oleh roh Allah. Kita ternyata tuh tidak bisa matiin kedagingan kita sendiri. Kita butuh roh Tuhan, butuh roh kudus, penolong untuk segala kelemahan, iniquities, kecenderungan kita. Dan satu ayat itu bilang begini, ada satu ayat yang bilang gini, jauhi, Paulus tuh pernah doa gini, kiranya Tuhan, aku menasihatkan kamu demi Tuhan, supaya kamu menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan kedagingan. Menjauhkan diri. Nah, menjauhkan diri itu, ayat itu saya kelewatan tulis di sini. Tapi ayat itu artinya gini, dalam bahasa Al-Hatu Basarnya gini, kamu harus kabur sejauh-jauhnya. Kira-kira 7 miles. 7 miles itu 10 kilo. 7 miles itu 10 kilo lebih ya. Kamu harus kabur sejauh-jauhnya dari temptation itu, kira-kira 10 kilo. Sekali lagi, paling gampang menang dari pencobaan adalah stay away. Stay away. Tapi banyak orang, dan saya juga, kita semua, seringkali konsepnya itu uji nyali. Uji nyali, ngetes kemampuan, ngetes kekuatan. Ngetes kekuatan, kepengin berdiri dekat-dekat. Pengen lihat-lihat tapi nggak jatuh. Seperti itu. Pengen lihat-lihat tapi nggak jatuh. Ada satu, saya lihat Instagram, lucu banget. Satu lihat meme, bagus, lucu banget. Cowok dan cewek pacaran, chattingan saudara. Saya juga pernah muda lah. Ya. Yang cowok ngechat begini, yang kamu pakai baju apa? Kamu lagi pakai baju apa? Itu percakapan bisa kemana-mana. Dan yang cewek jawab gini, I wear the full armor of God. Saya mengenakan selengkap senjata Allah. Itu apa? Selesai saudara. Itu menjauhi pencobaan. Honey, what you wear? Now, I wear the full armor of God. Percakapan itu gak akan kemana-mana. Benar gak? Ya, percakapan gak kemana-mana. Karena konsepnya stay away. Kabur 7 miles. Gak usah dideketin, gak usah uji nyali.
Dan yang berikutnya, ini masih di dalam kita. Menaklukkan pikiran kita. Menaklukkan pikiran kita. Mazmur 94 ayat 19. Daud ini kan hebat banget ya. Goliat aja kalah. Saudara. Tapi dia pernah nulis gini. Ada hari-hari di mana, Mazmur 94, dia tulis gini. Ketika my anxious thoughts become overwhelming. Terus dia lanjutin gini, kakiku ini klotok-klotok, gemeter. Dan aku tidak bisa menghadapi apapun. Dia tulis kayak gitu. Ketika my anxious thought, pikiran itu tenggelam. Dia bukan tenggelam karena masalahnya. Dia bukan tenggelam karena dikejar-kejar Saul. Dia tenggelam karena dia pikir. Dan itu menenggelamkan dia. Amsal 24 ayat 10. If you faint. Bahasa Asia bilang gini, kalau kamu kelelep, kalau kamu tenggelam dalam pikiranmu. In the day of trouble. Kekuatanmu kecil. Seringkali masalah kita, musuh kita, struggles kita, setannya kecil, tapi yang bikin kita kelelep, pikiran kita. Ketika pikiran kita overwhelming, ketika pikiran kita become anxious, kita ini kekuatan kita kecil. Lawan setan yang ciri pun kita kalah. Karena pikiran kita. Bukan kalah sama musuhnya, pikiran kita yang membuat kita tenggelam. Menurut saya juga orang yang punya kecenderungan anxious. Punya kecenderungan untuk dipikir semuanya. Dan itu seringkali sudah kalah sebelum perang. Kalah sebelum, ya kalau Anda mau khotbah hari ini, malam deg-degan Anda pikir. Gak, di sini langsung udah ngantuk saudara. Udah kurang tidur saudara. Gak tahu mau ngomong apa malah ngeblank. Sakit kepala nyut-nyutan. Tapi belajar serahkan. Firman Tuhan bilang gini, serahkan semua kecemasanmu. Serahkan semua pikiranmu yang anxious. Serahkan sama Tuhan. Dan udah kalau Tuhan sudah kamu serahkan ke Tuhan, jangan diurusi lagi. Nanti Tuhannya tanya, sebenarnya kamu mau aku urus atau kamu yang urus. Kan begitu. Dan pikirkan perkara yang di atas. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas. Kalau ngadepin sesuatu, pikirkan ini orientasinya kekekalan. Jangan coba, karena kita ini cenderung kan, sejak zaman semua yang instan datang, kita ini cenderung I want it and I want it right now. Maunya ini dan aku mau sekarang. Tapi coba mikir, ditarik panjang kalau mikir. Mikir yang panjang sampai kekekalan. Ini nanti benefitnya aku di sorga apa? Ini nanti bikin aku bisa masuk restoran itu enggak ya? Yang di sorga tadi, 7 restoran yang luar biasa itu. Kalau mikir ditarik sampai kekal. Saya tuh nonton satu film tentang pelatihan militer. Setelah 6 bulan, sekian bulan dilatih, di drill pasukan ini dimasukkan ke uji perang beneran, uji simulasi perang gitu. Dan pelatihnya tuh bilang begini, apa yang kamu jalani sekian bulan ini, pelatihan ini dan semuanya itu sudah cukup, sudah bisa membuatmu perang dan menang, lewatin ini dan menang, pasti bisa. Tapi dia bilang gini, pelatihnya bilang gini, coachnya, don't stop to think. Karena kalau kamu berhenti dan mikir kelamaan, ini perang jalannya cepat. Nanti kamu kalah. Don't stop to think. Semua yang Tuhan sudah perlengkapi dengan kita, semua senjata, semua firman, semua perjanjian, semua sumpah, itu cukup. Tapi seringkali kita banyakkan mikir pakai pikiran manusia kita. Membuat semuanya sekali lagi overwhelming. Pikirkan semua yang benar, pikiran ini harus dididik. Seringkali peperangannya dimulai, ujiannya nanti bulan depan, udah perang duluan di pikiran dari sekarang. Pikiran ini harus dididik.
Orang-orang yang cenderung anxious seperti saya, mikirin semuanya. Karena saya ini cenderung safety player, semuanya tuh pengen semuanya rapi. Berjalan sesuai skenario, sesuai rencana. Makanya kalau ke Israel kemarin, mendingan saya nggak usah mikir, serahkan pada orang yang bisa ngatur, saya ikut aja. Karena kalau saya yang suruh mikirin, wah kita nggak berangkat kayaknya. Gitu. Nah, jadi bagian saya tahu, oh saya ini lebih baik ngikut aja lah, diaturin seperti apa, ikut aja. Ikut aja. Dan mari belajar, disiplinkan cara berpikir kita. Isi pikiran kita dengan semua yang kudus, yang baik, yang sedap didengar. Yang ketiga yang harus kita perangi dan harus kita kalahkan, roh jahat, setan. Dan firman Tuhan bilang gini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Daging ada urusannya lain tadi, peperangan yang lain. Tapi ada battles, ada peperangan yang ternyata bukan ini, faktor eksternal. Bukan dari dalam diri kita, dari luar, dari roh-roh jahat. Dan firman Tuhan bilang mulai dari apa? Mulai dari submit yourself to God. Taat. Karena itu tunduklah, submit, taruh dirimu di bawah Tuhan. Taruh dirimu di bawah Tuhan. Dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Taruh dirimu di bawah Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa engkau sudah diberi wewenang. Percaya bahwa engkau sudah diberi otoritas. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kuasa pujian itu ajaib, saudara. Saya ini baru mengalami satu kali. Ada satu orang datang ke saya, dia ini rumahnya itu haunted, ada setannya, ada pocong segala macam lah. Dan kemudian singkat cerita dia ini Pak Daud Tony datang ke tempatnya. Ya, dipanggillah Pak Daud Tony, kenal dan beliau datang ke tempatnya. Dan Pak Daud Tony lihat, macam-macam, banyak, macam. Dia berdoa. Tapi kemudian juga dianterin ke tempat kerjanya. Ke tempat kerjanya itu sebuah butik baju pakaian di satu rumah yang besar banget di tengah Jakarta di daerah Menteng. Rupanya saya baru tahu rumah itu dulunya salah satu rumah orang yang jenderal yang korban PKI. Dan sekarang jadi rumah itu jadi tempat butik dan segala macam, tempat bisnis. Nah, Pak Daud Tony itu dibawa ke sana. Pak Daud Tony itu lihat, ini rumah pernah ada pembunuhan. Oh iya, ternyata itu korban PKI. Kemudian di rumah ini banyak setannya. Banyak setannya. Nah, dia itu cuma nyewa satu tempat kecil di lantai 2, kecil banget, kira-kira mungkin 15 meter persegi buat butik. Dan kemudian dianterin ke atas. Dan ini validasi, saudara, ini validasi. Dan Pak Daud Tony bilang gini, loh, tapi aneh ya, rumah ini penuh setan, tempatmu bersih. Nah, tempatmu kok bisa bersih? Loh, tempatmu ini di sini tidak ada, enak di sini. Atmosfernya enak ini. Nah, kemudian orang ini nanya, menurut Pak Daud Tony kenapa? Gitu. Nah, Pak Daud Tony bilang gini, doa sebentar terus bilang gini, Tuhan bilang di sini sering dibuat persekutuan penyembahan. Penyembahannya itu ajaib, dia bilang gitu. Penyembahan itu ajaib. Berapa waktu ke belakang, tiap bulan kami itu diminta ngisi penyembahan di situ, persekutuan. Beberapa teman, Nelly, Roma, Eric, Stanley, itu pernah di situ nyembah. Mereka mungkin tidak lihat tuyulnya, tidak lihat setannya, tidak lihat pocongnya. Tapi kuasa pujian itu ajaib loh. Nah, terus orang ini nanya sama Pak Daud Tony, lah yang di rumahku gimana? Aku udah berdoa. Tapi kalau kamu mau tuntas, mau bersih, itu tim yang nyembah di tempat tokomu, di kantormu, di bisnismu, panggilan kau suruh nyembah juga di rumahmu. Akhirnya tim kami tiap minggu satu kali request, saudara. Ya udahlah ya kan. Jadi Ghostbuster lewat apa? Penyembahan. Itu. Yang nyanyi enggak ketok setannya enggak lihat toh. Enggak lihat.
Mungkin untuk validasinya Pak Daud Tony dipanggil lagi nanti. Gimana Pak Daud Tony sekarang bersih apa tidak? Itu. Tapi kita ini nggak lihat kok. Tapi kalau engkau nyanyi, engkau nyembah Tuhan, ternyata kuasanya besar loh. Ternyata kuasanya besar loh. Ini cerita memvalidasi. Memvalidasi. Yang nyanyi, yang nyembah, yang main musik ini. Mungkin kadang-kadang juga, aduh jauh dari Bekasi mesti ke sana. Tapi ternyata yang kita lakukan, itu mengalahkan kuasa gelap. Dan kenakan selengkap senjata Allah. Kita lebih cepat ya saudara. Makanya jangan kalau nyembah itu yang sungguh-sungguh. Kalau nyanyi yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Ternyata itu sangat berkuasa. Ya. Yang berikutnya yang harus kita kalahkan itu apa? Dunia. Dunia itu saya gak bilang penguasa-penguasa di dunia. Itu ya tadi ada roh-roh jahat itu mulai dari yang level pribadi, level kota, level rumah tangga, level bangsa, level dunia. Tapi saya ini ngomong tentang ini loh, engkau ada di mana? Kita ini kan ngomong tentang 9 gunung dan segala macam. Engkau ada di mana? Taklukkan. Sejak awal Tuhan ciptakan Adam, Tuhan tuh bilang gini, Adam penuhi bumi, taklukkan bumi. Kelola dengan baik, taklukkan dengan baik. Engkau kerja di mana, engkau berkantor di mana, engkau bergerak berbisnis di bidang apa, taklukkan itu. Taklukkan itu. Mungkin bahasanya agak terang-terangan, loh kompetitor sama kompetitor yang lain, kalahkan kompetitormu. Karena kamu masuk marketplace dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Penuhilah bumi, taklukkan bumi. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Iman kita. Engkau kerja di mana? Engkau harus berdampak. Harus menggarami. Harus jadi terang. Harus jadi terang. Harus jadi terang. Terang itu kalau ditaruh di mana orang pasti bisa lihat. Terangmu meskipun kecil, kalau engkau dibawa di kegelapan, engkau pasti mencolok, pasti kelihatan, pasti kelihatan. Nah kalau engkau ada di kantor, engkau masuk atau tidak masuk, gak ada bedanya. Kantor ini gak berasa. Ada yang salah loh. Ada yang salah. Ada yang salah. Dan satu kali kami punya proyek di kantor ya. Kami punya proyek yang sudah kebakaran, sudah kacau balau, sudah dragging dari jadwal, sudah suffer banget. Klien kami itu sudah tinggal dikit lagi mau mutusin untuk ngedrop semua proyek, kita dipulangkan. Tim konsultan yang lagi diturunin di klien itu totalnya 100 lebih. Mau dipulangkan, di-cut dan tidak dibayar. Anda tahu itu lagi sebenarnya acaranya setiap berapa bulan kami bikin istilahnya itu project dinner. Kita kumpul semua dan makan. Dan project lead saya itu tahu kalau saya pendeta ternyata. Dan kemudian dia bilang begini, Ven, malam ini aku punya tugas lain khusus buat kamu. Apa? Kamu tahu gak proyek kita udah begini nih, bentar lagi kita dipulangkan semua. Malam ini aku punya tugas buat kamu, berdoa. Berdoa. Minggu depannya everything's good, invoice keluar, kita lanjut sampai selesai. Tapi kalau engkau itu terang, kau dibawa kemanapun, orang akan lihat. Amin. Orang akan lihat. Orang akan lihat. Tunjukkan bahwa anak Tuhan beda. Enggak malas. Enggak lamban. Teliti, kerjanya lebih bagus. Gitu. Tapi kalau engkau di kantor malah izin ini dan itu, cuti ini, cuti itu. Loh sama, saya juga sering cuti. Gitu. Cuti saya selalu minus saudara.
Acara kita banyak banget kok. Cuti saya tuh selalu mepet-mepet saudara. Yang lain tuh bisa cutinya ditukerin duit saudara. Kalau udah setahun 2 tahun, expired tukerin duit. Saya selalu habis. Saya bilang sama teman saya, gimana kalau cutimu aku yang beli aja. Habis kok cutinya. Tapi kerjaan saya gak pernah terbengkalai. Kerjaan saya gak pernah morat-marit. Mari engkau ada di mana? Taklukkan duniamu. Taklukkan duniamu. Engkau marketing, taklukkan duniamu. Engkau di pelayanan, taklukkan duniamu. Ya. Satu yang lain ini, khusus saudara ya. Tuhan itu ingetin saya tentang ini. 2 Samuel 21 ayat 16. Satu kali ternyata Daud itu pernah hampir kalah sama raksasa. Namanya Yisbi Benob. Yisbi Benob. Yisbi Benob yang arti namanya itu dia yang tinggal di Nob. Termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga dan dia menyandang pedang yang baru. Dia menyangka dapat menewaskan Daud, tapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Siapa Yisbi Benob ini? Dia yang berasal dari Nob. Alkitab highlight itu. Apa yang pernah terjadi di Nob? Satu hari Daud itu lari dari Saul, kabur, dan kemudian dia sampai di kota Nob. Di sana dia ketemu satu imam, dia minta makan, minta roti, dan minta senjata. Dan dia bohong, gitu. Dia bilang, aku disuruh Saul buat tugas rahasia, aku minta roti, aku minta senjata kalau kamu ada. Di situ ada Doeg, orang Edom. Lihat cerita itu, dilaporin ke Saul. Satu keluarga itu dibantai. Di Nob, satu keluarga, banyak tuh, ratusan orang. Itu dibunuh sama Saul, dibantai gara-gara ngasih roti sama Daud. Anda tahu kalau Anda satu keluarga, satu golongan imam, dibantai karena cuman gara-gara minta makan, kamu minta makan. Itu meninggalkan satu trauma, meninggalkan satu catatan buruk di masa lalu. Dan Tuhan ingatkan gini, masa lalu, banyak orang pengen masa lalu itu dikubur, pindah kota, mulai yang baru. Masa lalu kalau engkau tidak pernah bereskan dengan benar, dengan tuntas, itu suatu kali bisa datang lagi jadi raksasa. Dan engkau butuh Abisai untuk mengalahkannya. Engkau butuh Abisai. Lo Abisai itu bawahannya loh, butuh bawahannya. Lo kadang-kadang bahkan kita butuh orang, bukan cuma pemimpin, kita butuh peers, kita butuh anak buah untuk tolongin kita dalam peperangan kita. Kita butuh circle yang tepat. Kita butuh lingkari hidup kita dengan orang-orang yang tepat. Abisai kita yang bisa mengalahkan, membantu kita mengalahkan raksasa-raksasa. Tapi ini juga kutuk dari generasi-generasi kita ini kan tidak habis-habis beresin kutuk keturunan. Karena apa yang di masa lalu, di tahun-tahun sebelumnya, di generasi berikutnya, itu bisa datang loh dalam hidup kita. Saya ini, kakek saya dari garis mama saya, itu suhu. Dukun Cina itu ya, suhu. Suhunya healer, penyembuh. Orang datang untuk disembuhin. Untuk sembuhin. Tapi dianya mati muda. Saya nggak pernah lihat. Dan di anak-anaknya, di keluarganya, di keluarga mama saya lihat, itu penyakit hampir komplit loh. Banyak macam-macam. Dan kalau itu ada di orang tuamu, kau harus berkata, it should stop in me. Itu harus berhenti di aku. Kenapa? Kalau kau tidak menangkan, turun lagi ke bawah ke anakmu loh. Ya tuh. Turun lagi ke anakmu. Kau harus menang. Segala macam kutuk perjinaan dan segala macam. Kau harus berkata, raksasa ini mesti mati di tanganku.
mesti selesai di zamanku, mesti habis di hidupku. Supaya apa? Tidak berkelanjutan. Selesai di hidup kita. Amin. Selesai di hidupmu. Itu peperangan, saudara. Kita mesti banyak yang harus kita taklukkan. Karena Anda orang-orang yang dewasa. Hanya orang dewasa yang dapat warisan. Hanya orang yang akil balik yang dapat jatah. Yang berikutnya karakter. Karakter adalah nilai dasar yang dijunjung, dihargai. Dan itu mempengaruhi cara berpikir, perasaan, kata-kata, tindakan seseorang. Dan kelihatan dari mana caranya dia memperlakukan orang lain. Karakter itu dilihat dari mana? Caramu memperlakukan orang. Dan itu akan jadi ciri khas orang itu. Karakter itu seperti pohon, reputasi itu seperti bayangan. Kadang-kadang bayangannya lebih gede dari pohonnya, benar ya? Lebih gede dari pohonnya. Reputasinya jualannya jago, ternyata gak sebagus itu. Dan bayangan itu adalah apa yang orang lain pikir tentang kita. Brandingnya jago banget. Tapi pohon adalah dirimu yang sesungguhnya. Itu kata-katanya Abraham Lincoln. Sehingga seringkali perlu divalidasi. Ini bayangannya benar gak sama aslinya? Bayangannya sama tidak? Karakternya sama tidak? Karakter sejati seseorang ditunjukkan pada saat dia memperlakukan orang yang dia tidak butuh. Pada orang yang dia gak butuh, orang yang gak perlu. Kalau orang yang butuh, kita akan baik-baik, kita akan kemas. Kita akan jaga image, jaga kata-kata. Gitu. Tapi kalau kau ketemu orang yang kau tidak perlu, karaktermu sesungguhnya kelihatan di situ. Karakter bisa dibentuk, karakter bisa dibangun, karakter bisa diciptakan. Ucapin yang baik tentang dirimu. Perhatikan ini ya, 2 Petrus 1 ayat 4-5. Dengan jalan itu Tuhan telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kita terima bukan cuma janji sudah, sumpah. Dia menganugerahkan pada kita sumpah-sumpah dan sumpah-sumpah itu berharga, precious dan gede banget. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari nafsu dunia yang membinasakan dunia. Perhatikan ini, justru karena itu, karena apa? Karena kamu terima sumpah, terima janji yang sangat berharga dan besar. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan. Bahasa Inggrisnya bilang gini, you must make every effort. Ngelakuin apapun, ngusahain apapun untuk menambahkan pada imanmu sebuah moral karakter yang baik. Iman tok enggak cukup. Ternyata memang janji itu enggak bisa cuma pakai iman. Imanmu harus ditambahkan characters. Imanmu harus ditambahkan moral. Gak heran kok Tuhan tiba-tiba setelah sumpah ngomong tentang karakter. Justru karena sumpah itu harus menambahkan imanmu dengan karakter. Ada beberapa ayat saya ambil dari bahasa Inggris tentang memproduksi, menciptakan, membangun karakter. Tadi ya, engkau harus lakukan apapun. Ini quotes-nya, saya rasanya bukan anak Tuhan ya, Lao Tzu. Dia bilang begini, watch your thoughts, perhatikan pikiranmu, karena yang kamu pikirkan akan keluar lewat kata-katamu. Kamu pikirin terus pasti keperucut ngomong kok. Gitu. Berusaha hindari pasti tiba-tiba terucap. Watch your words because it create your actions. Apa yang kita ucapkan, itu kita lakukan. Kita ucapin terus, akhirnya jadi tindakan. Watch your actions, karena repetitive action yang kita lakukan ulang, jadi kebiasaan. Dan perhatikan, watch your habit, kebiasaan yang kamu lakukan. Bangun pagi, apa yang pertama kamu lakukan? Itu namanya kebiasaan. Karena yang pertama yang kamu biasa kerjakan, apa yang biasa kamu lakukan paling malam sebelum tidur. Gitu.
Perhatikan apa yang kamu biasa lakukan karena itu akan create your characters. Akan membuat karaktermu seperti apa. Dan watch your characters because it's create your destiny. Anda tadi mau sampai destiny butuh karakter. Butuh karakter. Anda sampai destiny butuh karakter. Dan lakukan apapun untuk bisa punya characters. Perhatikan ini. Suffering produce endurance. Endurance produce characters. Kadang-kadang berarti Tuhan itu izinkan kita ngalami yang tidak enak, ngalami penderitaan, ngalami yang kita tidak suka, ngalami yang berat. Ternyata tujuannya bukan buat menghancurkan kita, tujuannya buat bentuk karakter. Buat membangun karakter kita. Karena apapun yang kita bisa lakukan again and again dengan consistently, diligently dalam tekanan, itu bentuk kita. Iron sharpens iron, so man sharpen a friend's character. Sekali lagi pilih circle-mu dengan baik. Karena circle-mu bentuk karaktermu. Engkau spend time dengan siapa, engkau luangin waktu ngobrolnya, makannya dengan siapa. Itu yang akan menentukan bentuk karaktermu. Menajamkan karaktermu. A bad company, a bad communications, ngobrol dengan siapa. A bad communication corrupts good characters. Engkau communication dengan siapa? Seringkali communication bukan dengan manusia kok. Ya, tapi media. Media, berita, Instagram feed, Instagram story dan so on sebanyak apapun. Seringkali itu juga communicate to ourselves. Itu bicara ke diri kita. Siapa yang kita izinkan bicara dalam hidup kita? Siapa yang kita izinkan bicara dalam hidup kita? Lah kalau Anda nonton Instagram aja, artis-artis pun bisa bicara padamu. Ya kan? Karena quotes-quotesnya itu. Perhatikan dengan siapa, perhatikan siapa yang kau izinkan bicara dalam hidupmu. Karena bad communications akan mengkorrupt good characters. Tadi pagi Bu Iin bilang tentang buah roh, saudara. Buah roh adalah karakter. Kalau kita baca 9 buah roh, itu semuanya tentang karakter. Tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karunia, bagaimana tentang kita memberkati orang lain. Melayani orang lain. Satu hamba Tuhan bicara gini. Saya suka dengerin hamba Tuhan ini hari-hari ini. Vlad Savchuk dari Hungry Gen. Dia bilang gini, berjalan dalam roh. Itu kan banyak di Alkitab ya. Berjalan dalam roh, lari ke destiny. Berjalan dalam roh. Bahkan lari, bahkan terbang dalam roh untuk nyampe destiny. Dia bilang gini, Tuhan itu kasih saya pengertian. Kaki kanan itu karunia roh. Kaki kiri itu buah roh. Kalau engkau cuman berkarunia, jalannya pincang, nyampenya lambat. Kalau engkau punya dua-duanya, engkau bisa lari. Kita butuh dua-duanya. Karunia itu, kata karunia itu kesannya wow. Memang wow. Karena kita bilang kita harus mengejar karunia. Tapi karunia itu hadiah, gift. Dan karunia itu menurut saya ya, karunia itu alat yang dikasih untuk engkau kerja. Saya kerja di kantor, saya dikasih laptop. Kasih laptop buat kerja. Laptopnya bagus, Core i7, memorinya 16, gede bagus lah. Bagus banget, mahal. Tapi pakai buat kerja. Kalau saya nggak kerja, diambil. Kalau saya udah nggak kerja sama dia, diambil, dibalikin. Ya kan? Karunia itu alat, tools yang diberikan Tuhan untuk Anda kerja, untuk saya kerja. Untuk kita ngerjain sesuatu. Pelengkap itu seperti pacul buat petani, wajan buat koki. Gitu. Nah, jadi jangan lihat-lihat karunia orang lain dan kepingin. Karena apa? Dia petani, Anda koki. Kalau Anda koki, Anda nggak butuh pacul. Anda butuh pisau buat ngerajang. Nah seringkali kita lihat orang lain,
Kok wow? Dan Anda pingin karunianya. Tuker. Anda gak selesaiin pekerjaan. Tasmu gak selesai. Tugasmu tidak selesai. Pelayananmu gak selesai. Setiap orang punya panggilan, setiap orang punya tugas. Setiap orang punya karunia yang sesuai. Tapi buah roh, sekali lagi. Buah roh itu kita carang Tuhan pokok. Gak usah, sebenarnya effortnya apa sih? Nempel. Anda dan saya harus tetap berusaha all effort untuk apa? Nempel dengan Tuhan. Tidak berjarak dengan Tuhan. Kalau kita nempel, kita akan berbuah. Otomatis kita akan berbuah. Effort terbaik kita sebagai carang yang bisa kita lakukan untuk berbuah. Usaha terbaik yang kita bisa lakukan sebagai carang untuk menghasilkan buah. Nempel ke pokok. Spend intimacy, waktu untuk intimacy dengan Roh Kudus. Luangin, spend waktu, dedicate waktu, commit satu waktu untuk kita bergaul dengan rohnya. Bergaul dengan Tuhan. Jadi itu anak Bekasi. Saya orang arek Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Jadi itu arek Bekasi, anak Bekasi. Tapi kan kita bergaul. Loh dia bisa loh bahasa Surabaya sitik-sitik ya. Bisa dia. Opo toh bisa dia. Kenapa? Bergaul. Anda mau buah roh, mau karakter roh. Bergaul. Otomatis saudara. Otomatis. Saya ini punya konsultan orang India. Bergaul. Gak kerasa, ikut geleng-geleng saya saudara. Ngomong geleng-geleng, saya ikut geleng-geleng. Bergaul itu mempengaruhimu, mempengaruhi karaktermu. Saudara. Beneran, seminggu sama dia, saya ikut geleng-geleng. Aja. Gitu. Jadi Anda mesti bergaul dengan Tuhan. Anda mau buah rohnya, karakter Roh Kudus, bergaul. Yang berikutnya cara masak. Ada kata beberapa ayat di Alkitab benar-benar exactly memasak. Nah, saya enggak ininya lah. Tapi kata masak itu paling tidak ada dua kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani. Yang pertama tabel. Artinya eksekusioner. Masak itu bicara tentang caramu mengeksekusi. Ini bukan masak di dapur saya rasa ya mestinya. Kasak Tuhan ujian, di atas sana restorannya lengkap, masak Tuhan butuh Anda masak ya. Tapi caramu mengeksekusi. Yang berikutnya kata yang dipakai itu kun. Keluaran 16 ayat 5. To set up, to establish, to prepare, to make ready. Untuk nyiapin sesuatu, untuk memprepare sesuatu, mengeksekusi, mengerjakan. Cara kita mengeksekusi, menyiapkan, memproduksi, menjadikan, ngatur semuanya. Dan menyajikan untuk Tuhan dan manusia. Itu masak. Itu masak saudara. Ya. Dan kayak saya khotbah. Prepare-nya kadang lebih lama. Nyiapin slide, masak. Ya. Masak itu. Ini menyajikan. Saya itu masakan saya. Itu tugas saya. Itu kerjaan saya. Itu eksekusi saya saudara ya. Ya, saya ini beberapa kali sempat terintimidasi sebenarnya. Waktu saya khotbah ada yang tidur, saudara. Saya nggak tahu ibu pernah lihat enggak, tapi saya pernah nih. Jadi saya khotbah orangnya tidur. Kalau ibu mungkin tidak lah. Kalau saya orangnya tidur, saya terintimidasi. Khotbahku nih apa kurang ya? Apa jelek ya? Apa nggak oke ya? Gimana ya? Terintimidasi. Suatu hari saya diajak makan, enak saudara makanannya. Enak banget saudara, makan banyak saya. Makan banyak. Anda tahu kalau Anda makan banyak pernah ngalami gak ngantuk? Ya kan? Ternyata kalau ngantuk, ternyata belum tentu khotbahnya jelek. Belum tentu. Anda kekenyangan. Itu menghibur saya. Oke Tuhan, kali ini saya akan berpikir, kita harus mengisi pikiran kita dengan yang baik. Kalau ada yang tidur, wah saya kasih dia kenyang berarti sudah ngantuk dia. Ya, menghibur diri daripada mengasihani diri. Lebih baik menghibur diri. Nah, Nuh mempersiapkan Batra.
Ini ayat bicara buat saya. Ya, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera. Tapi 1 Petrus 3:20, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ayat ini tiba-tiba bicara kepada saya gini. Nuh bangun bahtera berapa tahun? 100 tahun lebih. Dipakai berapa tahun? Setahun. Dan Tuhan bilang, ini ayat ini tiba-tiba kayak Tuhan nyindir gitu. Aku harus dengan sangat sabar nungguin Nuh menyiapkan bahtera. Mungkin bukan buat Nuh, tapi Tuhan bilang buat saya, kamu tahu gak, aku sering kali harus menyabar-nyabarkan diri nungguin kamu. Nungguin kamu. Cara masakmu harus cepat. Saya ini kan pegangnya Papua. Menurut saya, sejauh yang saya tahu ya, Papua Barat, Papua Berdaya, Manokwari. Menurut saya bisnis salah satu yang bagus di sana restoran. Restoran, kenapa? Tempat makan, kenapa? Satu saudara, di sana rata-rata hampir semua restoran lama saudara. Ya, dan enggak enak. Udah lama, enggak enak, combo gitu. Kalaupun enak, lamanya itu bikin Anda sudah enggak mood. Udah enggak mood makan. Lama saudara. Tuhan butuh engkau dan saya masak lebih cepat. Ternyata salah satu kriterianya makanya tiba-tiba waktu zaman mungkin 50 tahun lalu heboh banget, happening banget fast food. Kenapa? Orang gak usah nunggu lama dapat makanan panas. Tetap panas makanannya. Dan engkau dan saya, terutama saya juga belajar. Saya ini kan lamban. Lamban loh. Orang harus mengakuilah kelemahannya supaya bisa memperbaiki. Tapi saya belajar lebih cepat. Ayo Fendi, jangan banyak mikir. Don't think, just do it. Ayo lakukan, bisa. Nanti diberesin nanti. Dan kita mesti belajar. Jangan biarkan Tuhan harus aku dengan sangat sabar menunggu Fendi menyiapkan ini, mengerjakan ini dan itu. Ya Sam ya? Oke. Kita podo soal itu. Orang yang sejenis. Nah, jangan biarin Tuhan sabar. Karena Tuhan itu cuma panjang sabar. Tidak maha sabar. Itu. Ada harinya kesuwen tungguin kamu. Kasih bunda aja. Cepet. Cepet. Dewean rapopo. Ya, sendirian juga asik. Gitu. Nah, yang berikutnya. Mengatur semua dengan detail. Kemampuan untuk mengatur dan akan mendatangkan kepercayaan dan promosi. Ini tentang Yusuf. Ngatur semuanya, ngatur detail, ujung ke ujung. Saya ini beberapa kali ketemu orang begini. Aku ini panggilannya rasul. Bagianku tuh breakthrough. Setelah itu orang lain lanjutkan. Tapi pas dilanjutkan, morat-marit. Ternyata waktu lihat, lah ini belum morat-marit. Belum siap, masih morat-marit. Akhirnya harus benahi banyak. Rasul tuh enggak gitu. Rasul itu Anda terobos, buka jalan benar, mulai benar, tapi establish. Udah siap, udah cepat, udah ready. Jadi siapapun yang melanjutkannya mudah. Tapi banyak orang, berantakan semua dioper orang lain. Bisa memulai, tidak bisa menyelesaikan. Ngomongnya rasul. Bisa memulai, gak bisa beresi, gak bisa tuntas. Aku rasul, tugasnya yang lain, gembala buat maintain. Gak gitu. Tapi engkau harus bisa selesai. Kerja itu selesai, kerja itu beres. Orang lain gak usah ikut mikirin. Gitu. Di kantor saya ini lagi musim penilaian. Saya ini kerja di IT. IT itu kan teknologi ya. Cenderung ke technical skills. Nah saya ini memperhatikan setiap tahun ketika kita appraisal nilai anak-anak di bawah. Bahas teknikal itu sebentar. Kira-kira kesimpulannya gini. Kesimpulan itu gini. Kalau kerja di kantor ini, nama kantor kita ini udah gede banget. Kalau teknikalnya nggak jago, nggak bakal bisa masuk sini. Kita butuh orang yang gak cuma teknikalnya jago, skillnya jago. Dan akhirnya yang dibahas apa? Ketika kita membahas seseorang yang dibahas paling banyak itu apa? Rajin tidak, mau extra work tidak, mau ngajarin orang tidak. Gitu.
Kalau jelasin jelas tidak, kalau present itu pede tidak, confidence tidak, bisa convincing, yakinkan klien tidak. Semuanya apa sih? Soft skill dan characters. Soft skill dan characters. Makanya kalau coach itu ngajar gini kan, attitude itu bawa kamu terbang. Attitude creates your altitude. Your altitude, ketinggianmu depends on your attitude. Kita itu mungkin nggak bahas skill, jago nggak? Jago, oke, next, gitu. Udah bahasnya karakternya, pemalas tidak, moody tidak, gitu. Moody tidak. Ada satu anak dipospon promotionnya, jago banget. Tapi kalau mood dikerjakan, kalau nggak mood nggak dikerjakan, dipospon promotnya. Padahal jago banget. Karaktermu itu penting, saudara. Dan setiap kita kerjakan dengan tuntas, itu mendatangkan trust, mendatangkan kepercayaan, mendatangkan Anda dipercaya hal yang lebih besar. Menurut saya kalau Tuhan lagi meriksa cara kita masak, cara kita ngeksekusi, kenapa ngelihatnya bukan, sortiran, bukan. Tapi ngelihatnya gini, bukankah firman Tuhan ngomong gini, orang yang setia mengerjakan perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Tuhan lagi mau mempromosi kita. Kalau Tuhan lagi memvalidasi karakter kita, Tuhan sedang mau mempromosi. Bukan mau menjatuhkan, bukan mau, kita cari yang tidak bisa lulus, kita buang. Singkirkan dari pasukan terdahsyat. Mentality konsepnya ini enggak begitu. Konsepnya adalah Tuhan itu mau ngelihat, aku sedang mau mempromosi anak-anakku. Aku lagi mau meninggikan, menambahi kepercayaan pasukan terdahsyatku. Yuk kita validasi cara perang mereka, cara masak mereka, karakter mereka. Kita validasi. Tapi Tuhan lihat, ternyata kok sekilas lihat set gitu. Kok banyak yang belum bisa ya. Yuk kita remind mereka. Kita ingetin. Kita siapkan. Sekian minggu ini saya rasa kita akan digodok tentang ini. Karena Tuhan mau mempromosi Anda dan saya. Amin. Terakhir, saudara. Satu ayat terakhir. Imamat 2 ayat 1. Apabila seorang mempersembahkan persembahan berupa korban sajian pada Tuhan. Persembahannya harus tepung yang terbaik. Dan dia menuangkan minyak dan membubuhkan kemenyan. Bahasa Inggrisnya frankincense. Ya, saya baru belajar membacanya. Saya dulu sering salah Frankenstein. Lah film sudah ya. Ternyata frankincense ke atasnya. Kalau Anda baca Imamat 2 ini, ketika orang memberikan persembahan sajian, apapun yang disajikan ke Tuhan buat Tuhan nikmati, itu enggak cuma tepung. Kalau minimal tepung, tapi kalau dia misalnya bisa bawa hewan, dia bawa hewan. Kalau dia bisa bawa burung, dia bawa burung. Bawa lembu. Tapi ada satu persamaannya. Persamaannya adalah di atasnya harus dituang minyak zaitun yang murni dan frankincense. Saya ini melajarin frankincense ini apa? Frank itu kan jujur, sejati, benar. Tapi dari kata bahasa Ibrani itu lebanah. Lebanah. Dari kata akarnya lagi libah. Artinya hati. Hati. Anda tahu kalau Anda pengen menyajikan yang terbaik buat Tuhan. Anda pengen perang yang terbaik. Karakter yang terbaik. Menyajikan pelayananmu yang terbaik. Di atasnya on top of everything yang kau sajikan. Hatimu di situ. Hatimu di situ, it's emas, itu keharusan. Kamu cuma bisa kasih tepung, enggak apa-apa tepung. Kamu cuma bisa kasih burung, enggak apa-apa merpati. Kamu cuma bisa kasih domba, bisa kasih lembu. Apapun, in everything. Tapi on top of it, yang harus ada, hatimu. Hatimu mesti ikut bersamanya. Mesti ada di sana. Gak heran setelah lewat terowongan segala macam, ujungnya apa sih? Hati. Hati. Ujungnya hati. Orang yang kerja pakai hati pasti bagus hasilnya.
Orang yang masak pakai hati, pakai cintanya, masakannya enak. Pasti enak. Bumbunya apa? Love. Orang yang perang untuk orang yang dia sayangi. Ya. Di dunia ini kan ada paling gak ada perang, ada tentara satu, tentaranya benar-benar berperang untuk membela, mencintai tanah air. Yang kedua, perang karena bayaran, mercenaries, tentara bayaran. Beda perangnya. Kalau dia tentara yang benar-benar cinta bangsa, cinta keluarga, perangnya beda. Dia akan berjuangnya berbeda. Dia akan bertempurnya berbeda. Apapun yang kita lakukan, kita mesti pakai hati. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Hatimu harusnya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Standarnya begini, kalau kamu ngelakuin apapun, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi kalau ngelakuin apapun untuk Tuhan, mesti segenap hati. Dan ukuran yang sama kita lakukan buat manusia. Masalahnya, kita aja kadang-kadang buat Tuhan segenap hati. Kadang-kadang buat Tuhan aja tidak segenap hati. Yang mau diukurkan ke orang lain apa? Yang buat Tuhan aja kita tidak segenap hati. Hari ini yuk kita belajar balik pakai hati. Nyanyi pakai hati. Perang pakai hati. Daud itu satu orang yang tervalidasi. Daud itu menurut saya sebelum dia dikasih tongkat tahta kerajaan, diangkat, dipromosi, diserahin satu bangsa. Perangnya jelas, lawan Goliat, lawan segala macam, lawan orang Amalek. Dia battle proven. Battle proven. Saya ini baca satu berita, gak tau lah, orang-orang yang jualan senjata, itu kalau ada embel-embel titlenya battle proven, harganya naik katanya. Pernah dipakai perang di mana dan gak macet gitulah. Tingkat kemacetannya, tingkat akurasinya tinggi. Menang yang pegang itu, harganya ikut naik. Battle proven istilahnya. Dan nggak kadang katanya dari dokumenter yang saya lihat itu, makanya kadang-kadang pabrikan senjata itu dengan sengaja nyulut perang. Di negara-negara kecil antah berantah lah. Nyulut perang sengaja, nyiptain perang. Supaya senjatanya bisa dipakai di sana, harganya naik. Dan dijual lebih banyak lagi. Battle proven, saudara. Anda ini battle proven apa tidak? Battle proven apa tidak? Ya kan? Dan Daud itu battle proven. Tapi Daud juga dilatih, dites, divalidasi karakternya. Kapan? Waktu dia dapat kesempatan bunuh Saul 2 kali. Karakternya diuji, karakternya validate, verified. Dia tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia punya integritas, dia punya moral yang baik. Satu kali slip ngambil istri orang, tapi most of times dia orang yang karakternya teruji. Tapi cara masaknya, lihatlah ratusan mazmur yang kita nikmati hari ini. Bukankah dia bisa mengelola, mencerna, masak semua peristiwa yang dialami jadi kidung pujian. Jadi mazmur, jadi penyembahan. Dikejar Saul, dikelola di hatinya, dimasak jadi dikasih bahan apapun jadi nyanyian bagus. Dikasih bahan apapun. Dikasih bahan apapun. Saya tuh baca dokumenter yang lain tentang nasi goreng Jepang, yakimeshi. Itu idenya adalah katanya buka kulkas, ada sisa nasi dan sisa bahan apapun harus jadi enak, yakimeshi. Di luar restoran Jepang mahal. Padahal idenya cuma buka kulkas, sisa nasi dan apapun yang ada di kulkas digoreng jadi enak. Yakimeshi. Masak itu bahanmu apapun, engkau dikasih bahan apapun, engkau bisa masak. Daud tuh, dikasih bahannya, dikejar Saul, jadi lagu. Pura-pura gila, jadi lagu. Itu.
Gitu. Jatuh dalam dosa jadi lagu. Habis bunuh orang jadi lagu. Dikasih bahan apapun, peristiwa apapun dalam hidupnya, dia bisa masak. Dan enak di hadapan Tuhan. Manis didengar Tuhan. Dan gak heran dia ini dipromot saudara. Validate. Hari-hari ini kalau Tuhan sedang memvalidasi kita. Jangan marah, jangan takut. Gak ada, kalau Anda dihadapkan ujian akhir sekolah. Jadi itu bentar lagi ujian akhir harusnya ya kan. Kelas 3. Ujian akhir. Mentalitinya harus gini. Wih bentar lagi aku SMA celana panjang. Ya kan gitu. Bentar lagi aku celana panjang. Bentar lagi aku bisa bawa mobil ini. Gitu. Dan kalau Tuhan lagi membawa kita musim validasi. Musim tes, musim ujian. Kita masih mikir, bentar lagi aku dipromosi. Bentar lagi aku dipercaya yang lebih besar. Bentar lagi gerejaku tambah gede. Jemaatku tambah banyak. 20.000. Seperti nubuatannya Bu Iin. Wah itu saudara ya. Kita harus mentalnya begitu. Saya juga memompa semangat, memompa iman, mengelatih pikiran saya. Tapi mari kita balik ke hati kita. I'm coming back to the heart of worship. Dan kita akan tutup.